Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 172 sampai ayat 173. Surah Al-Baqarah 172 sampai ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya khinziri dan daging babi,
siapa udhurra terpaksa, ghairu bagin bukan karena menginginkan, wala adin dan tidak juga berlebihan, fala maka tidak ada itsma alaihi dosa atasnya, innallaha sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun, Rahimun maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu perkara syariat yang dipentingkan oleh Al-Qur'an itu adalah tentang makan dan minum. Jadi Al-Qur'an tidak hanya bicara tentang sholat, tidak hanya bicara tentang tauhid, tidak hanya bicara tentang puasa, tidak hanya berbicara tentang ibadah haji, tetapi Al-Quran juga mengatur tentang apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Sehingga kemarin di dalam surah Al-Baqarah 169 Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi semua manusia itu tanpa terkecuali, mau orang Islam atau non-Muslim, menurut hukum Al-Quran, makanlah makanan yang halal dan baik. Tentu di dalam unsur baik itu bergizi, sehingga membuat otaknya bertambah cerdas. Sehingga ide besar dari MBG untuk memasukkan makanan yang berkualitas itu sudah sangat bagus, dalam rangka untuk menumbuhkan otak anak bangsa itu menjadi otak-otak yang cerdas. Kira-kira seperti itu. Terlepas bahwa prakteknya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Tetapi inti dari tujuan dari memasukkan makanan bergizi kepada anak-anak bangsa ini tentu adalah cita-cita yang sangat bagus. Sehingga Al-Quran memberikan panduan kepada kita untuk memasukkan makanan yang halal dan memasukkan makanan yang baik dalam pengertian bergizi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan bahkan dinegasikan dengan urusan setan. Sehingga orang yang makan makanan tidak halal, tidak thayyib, sesungguhnya dia sedang mengikuti langkah-langkah setan. La darara wala dirar, jangan memakan makanan yang bisa mencelakai diri sendiri atau mencelakai orang lain. Sehingga kalau Bapak Ibu punya warung makan, pastikan warung makannya itu bergizi, lezat, bahannya dari sumber yang halal, sehat, bergizi, dan lezat. Murahnya itu belakangan. Itu urusan ekonomi. Itu menurut Quran. Harga belakangan. Jadi kalau orang makan sudah makanan yang halal, bergizi, sehat, dan lezat, itu pasti akan menumbuhkan darah dan daging yang bagus. Dan pada akhirnya juga akan menumbuhkan sel-sel otak yang juga bagus. Dulu di zaman dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu masih yang diajarkan di SD-SD. 4 sehat 5 sempurna itu. Kalau yang MBG itu 4 sehat 5 sempurna, Pak. Ada di sini yang guru yang pernah nyicipi MBG. Itu termasuk 4 sehat 5 sempurna apa enggak? Oh, enggak ada susunya ya. Maka kita usulkan MBG-nya itu 4 sehat 5 sempurna. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memakan makanan yang halal, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, dan makan makanan yang lezat itu rupanya perintah syariat. Jadi tidak main-main. Ini persoalan ubudiyah. Jadi tidak hanya sekedar ubudiyah itu adalah sholat, puasa, haji, tetapi ternyata Quran juga memberikan perintah fi'lul amri menyangkut urusan makan. Setiap hari kita makan.
Padahal makan itu kuantitasnya lebih besar daripada sholat. Sehari kita sholat berapa kali? 5 kali. Tapi kita makan sehari berapa kali? Ya termasuk ngemil. Makan itu ya termasuk makan. Lagi ngemil itu ya makan itu. Makan makanan kecil dan makan makanan besar. Mungkin sepanjang hari kita itu makan ngemil, makan ngemil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang tersesat karena sebab dia mengikuti leluhurnya, lalu dikoreksi oleh Al-Quran. Memang betul al-adatu muhakkamatun, surah Al-Baqarah ayat 170. Adat istiadat itu adalah hukum yang mengikat, sepanjang adat istiadat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada kaidah yang mengatakan al-adatu muhakkamatun, adat atau kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun, sepanjang dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah hukum yang mengikat. Itu Al-Quran. Nah, tetapi kalau kebiasaan yang diturunkan dari orang tua, dari kakek, dari nenek, ternyata dia mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, maka kita diperintah oleh Al-Quranul Karim untuk mengkoreksinya dan kemudian menyelaraskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu walimatul urus itu perintahnya Quran, perintahnya Sunnah. Aulimu laukana bisyatin, rayakanlah pernikahan keluarga kalian walaupun hanya dengan menyembelih satu kambing saja. Tentu itu adalah bagian dari perintah syariat. Tetapi di dalam praktek walimatul urus kadang-kadang di Jawa ini itu ditampilkan tampilan-tampilan yang mohon maaf bisa jadi menselisihi syariat. Misalnya saya pernah menyampaikan apa istilahnya itu, serah tampi itu loh. Karena ada orang Madura nikah dengan orang Wonogiri. Saya kebetulan disuruh nyambut atas nama ponakan saya itu. Nah, ternyata di dalam prosesi walimatul urus itu ada laki-laki yang berdandan seperti perempuan, tapi terus nari-nari terus pantatnya itu dimegol-megol itu. Laki-laki pada dipeluk-peluk, padahal dia, saya lihat itu ininya saya awalnya ini perempuan apa laki-laki, tapi ini perempuan kok berani sekali sama laki-laki, kata saya. Sampai duduk itu di bawah itu kan, sampai peluk-peluk sama laki-laki. Ternyata tak lihat ada ininya, ada janggutnya. Terus tak lihat betisnya itu juga ada ininya, ada bulunya. Hanya wajah saja yang didempul. Nah, ini kan tentu sangat bertentangan dengan syariat. Walaupun walimahnya itu perintah syariat, tetapi cara untuk menyelenggarakan walimah ternyata ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Maka hal-hal yang seperti ini dikoreksi. Jangan sampai kemudian hal-hal yang bertentangan dengan syariat ini kita teruskan. Tapi bukan berarti adat istiadat itu harus dihilangkan, tidak. Tapi perlu dikoreksi, diadaptasikan dengan unsur-unsur syariat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali Allah di dalam surah Al-Baqarah 173. Allah memberikan perintah secara lebih spesifik lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini sudah orang beriman nih. Yang pertama kan ya ayyuhan annas. Itu berarti ada general gentium, ada teori umum. Siapapun manusia, kalau makan makanan yang halal, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, maka dia akan menumbuhkan daging yang bagus tanpa memandang agamanya. Itu hukum umum. Walaupun yang berbicara itu Al-Quran, maka dia menggunakan lafaz ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Sehingga kemudian di perguruan tinggi ada jurusan gizi, benar ya? Gizi.
dalam rangka untuk meramu, diracik agar yang kita makan itu memang mengandung unsur-unsur yang sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah Al-Baqarah, walaupun orang beriman sudah masuk di dalam perintah yang pertama, surah Al-Baqarah 169, ya ayyuhan nas itu kan termasuk juga orang beriman. Tapi ditakkid kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian, min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik. Berarti thayyibat di sini penjelasan lebih lanjut tetapi spesifik hanya untuk orang beriman dari surah Al-Baqarah ayat 168, yang berarti thayyibat itu yo halal, yo sehat, yo bergizi, yo lezat, dan tidak berlebihan. Itu thayyibat. Ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat di depan Rasulullah memuji ada orang yang kaya raya. Wah, betapa hebatnya orang itu karena hartanya melimpah. Sehingga kemudian Rasulullah meluruskan, jangan dulu kamu puji orang itu. Wala yahrumar rajulu ar-rizqa bi khati'atin ya'maluha. Allah mengharamkan rezeki kepada seseorang manakala orang itu mendapatkan rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian sebagian mengatakan yang namanya rezeki itu diperoleh dengan cara yang baik, diperoleh dengan cara yang halal, maka itu namanya rezeki. Jadi kalau ada orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram, maka sesungguhnya belumlah di situ ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan min thayyibati ma razaqnakum, berarti dari makanan-makanan yang halal dan baik, dari sumber rezeki yang kami berikan kepada kalian. Maka sumber rezeki itu bisa dengan bercocok tanam, bisa kita bekerja yang halal, lalu hasilnya kita pakai untuk membeli makanan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, ayyuhan nas innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Berarti yang thayyib tadi unsurnya nopo? Halal, bergizi, sehat, bergizi, lezat, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Kalau berlebihan jadi masalah juga. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memberikan perintah kepada orang beriman seperti Allah memberi perintah kepada para utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian Allah membaca, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu, makanlah kalian, minat thayyibati, dari sumber-sumber makanan yang thayyib. Jadi perintah ini untuk para nabi dan rasul, tapi juga perintah untuk semua manusia, tapi juga perintah untuk semua orang-orang beriman. Urusan makan. Wa'malu sholihan, dan beramallah kalian dengan amal soleh. Kemudian Rasulullah melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 72, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi ternyata makan makanan yang halal dan thayyib itu adalah perintah Allah khusus kepada para rasul, tapi juga perintah kepada orang beriman, tapi juga perintah kepada semua manusia. Kalau ada suatu perintah itu kok diulang-ulang, berarti itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Jadi makan itu makan sing halal, sing nomor 2 nomor yang sehat. Kira-kira bapak-bapak
disajikan di rumah makanan yang sehat apa enggak, Pak? Sehat apa enggak, Pak? Kalau sudah mengandung unsur sehat, masuk. Yang ketiga, lezat apa enggak? Lezat apa enggak, Pak? Kalau lezat berarti masuk. Bergizi apa enggak? Bergizi berarti masuk. Sehingga kita mengecek di dalam keluarga kita itu makanan satu halal, pastikan nopo halal. Halal lidatihi atau halal li ghairihi. Jadi halal dari segi jenis makanannya dan halal cara untuk memperolehnya. Atau uang yang kita pakai untuk membeli itu juga nopo halal. Kalau itu sudah masuk, kita cek yang kedua. Apa? Sehat. Sehat apa enggak? Kalau sudah masuk unsur sehat, lah kan angel tuh itu. Maka kapan-kapan kita undang ahli gizi untuk bicara tentang gizi makanan. Lah kalau saya suruh ngomong tentang gizi yo, yang isinya mau tangkleng-tangkleng dong, asam uratnya yo naik terus. Nah, kira-kira begitu toh. Maka perlu kadang-kadang ahli gizi ngisi pengajian, ndak usah ngomong Quran. Oh, ahli gizi kok nafsirin Quran? Orang usah, yo bicara tentang ilmu gizinya. Ibu-ibu rumah tangga itu nih masak yang baik itu masak apa? Kan kira-kira begitu. Lah itu penting. Jadi jangan ahli gizi kok terus nafsirin Quran. Yo ndak usah. Nanti ndak marahi nyanyi. Ndak usah. Yo nyampaikan tentang gizi saja sesuai dengan keahliannya. Tentu kalau kami yang menyampaikan pasti ada keterbatasan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah pertama halal sudah masuk, yang kedua sehat, ya, sehat, kemudian apa? Sudah bergizi, terus lezat. Nah, lezat itu kira-kira ya makan sambil berkeringat lah, nambah terus gitu. Terus yang kelima, jangan berlebihan. Ini 5 unsur ini. Nah, kenapa ini penting kita evaluasi Bapak Ibu sekalian? Karena Rasulullah kemudian menyampaikan begini. Nanti poinnya di akhir ya. Tsumma dzakara rajula. Kemudian Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safar, mengadakan perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh. Sehingga apa? As'ata, tampak perawakannya kumal, letih orang itu. Kemudian akbaro, pakaiannya itu penuh dengan debu. Dan Bapak Ibu harus sadar di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa orang yang paling mustajab doanya itu salah satunya adalah orang yang sedang dalam keadaan safar. Jadi orang safar itu doanya mustajab. Sehingga kalau safar, kalau dia tidak tidur, baca zikir sambil berdoa. Permohonan apa yang mau diminta kepada Allah? Karena orang yang safar itu dalam keadaan terdolimi oleh safarnya. Fisiknya capek, ya toh? Mungkin kurang istirahat, dia terdolimi oleh keadaan. Sehingga permohonannya mustajab. Maka dijelaskan di dalam riwayat ini, ada seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh sampai kelihatan wajahnya letih, ya, penampilannya kumal, abbaro, gubarun, bahkan dia banyak ditempelin oleh debu-debu. Yamuddu yadaihi ila sama, di dalam safarnya yang penuh dengan keletihan dan capek itu dia mengangkat tangannya. Yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya ila samai, ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa. Nah, ketika dia meminta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, mungkin permintaannya satu, minta dimudahkan rezeki, dua, minta agar keluarganya dinaikkan menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, mungkin berdoa untuk anaknya, mungkin berdoa untuk apa, macam-macam lah doanya. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haramun, tetapi uang yang dipakai untuk safar, uang yang dipakai untuk makan itu uang yang haram.
Wa masyarabahu haram. Minuman yang dia minum berasal dari sumber yang haram. Apakah karena minumannya mengandung unsur khamr atau uang yang dipakai itu adalah uang yang haram? Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dipakainya pun adalah pakaian yang haram. Wa ghadiya bil haram, dan dia juga memakan makanan yang haram. Fa anni yustajabu lidzalika. Lalu bagaimana mungkin, kata Allah, aku mengabulkan doa orang itu? Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita lakukan pembuktian terbalik. Tadi makan itu apa tadi? Satu, halal. Unsurnya apa? Satu, halal. Nomor 2, sehat. Nomor 3, bergizi. Nomor 4, lezat. Nomor 5, tidak berlebihan. Itu unsurnya. Nah, sekarang kita lakukan pembuktian terbalik. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah hidup di tahun 2026, kalau kita potong waktu dari 2025, doa apa yang kita minta kepada Allah tapi sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa apa yang sudah kita lantunkan kepada Allah 2024, 2023, bahkan 2020, sudah 6 tahun sampai sekarang, tapi doa itu tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Atau kita list saja berapa doa yang kita minta kepada Allah? Ada 1? Pasti ada. 2? Masih lebih? 3? Apa tidak ada punya doa Bapak Ibu? Nggak punya doa. Berapa doa jenengan lantunkan 1 tahun ini saja? Dari 2025 kemarin, ada berapa doa sudah dilantunkan kepada Allah? Tolong itu di cross check Pak. Jangan hanya didiemin saja. Kita tiap tahun selalu meminta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang prioritas. 1 minta apa? 2 minta apa? 3 minta apa? 4 minta apa? 5 minta apa? Dari 5 permintaan ini, berapa yang sudah dikabulkan oleh Allah dan berapa yang sama sekali tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, ini dalam rangka untuk mengevaluasi. Jangan-jangan fa'anni yustajabu lidzalika, gimana mungkin saya akan mengabulkan 5 doa yang dia sampaikan, padahal makanannya, minumannya, pakaiannya, terus apa? Pakaiannya semua berasal dari sumber yang haram. Bisa dipahami? Maka dievaluasi. Loh, kenapa doa-doa saya kok tidak dikabulkan? Lalu dicek nanti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Karena Rasulullah dan Allah di dalam Al-Quran ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah Muhammad SAW, urusan makan halal thayyib ini berkaitan dengan istijabatun doa, dengan dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sudah berapa doa dipanjatkan oleh Allah tentang suami? Bu, nggak ada. Innalillah. Bu, berapa jenengan berdoa kepada Allah tentang suami? Nggak ada tak? Wah, banget nih. Bapak-bapak berdoa tentang istri sudah berapa Pak? 2. Ada 2 ya? 1, Bu, yo jangan cerewet. 1. Sampai sekarang masih cerewet enggak Pak? Nah, berarti doanya itu dievaluasi. Dia dievaluasi. Sehingga bisa jadi di cross check kepada makanan yang kita makan, jangan-jangan istrinya menghidangkan makanan itu udah sehat bener, sudah bergizi bener, tapi nggak lezat. Udah pribon Pak? Makanan di rumah sehat, tapi nggak lezat. Kira-kira pergi ke warung enggak Pak? Ke warung jajan. Sehingga memang halalan thayyibah ini betul-betul nanti akan mendatangkan istijabah doa, termasuk mengangkat derajat keluarga. Biasanya di rumah yang masak itu jadi suami atau istri toh? Suami. Ya nggak tahu, karena kan ini tidak ada SOP dan perintah yang masak itu harus laki-laki, harus perempuan, tidak ada.
Itu mitsaqan ghalidha, musyawarah suami istri. Walaupun di dalam budaya Jawa perempuan itu yo maca, mana yo masak, kan kira-kira begitu. Itu budaya Jawa. Tapi dalam konsep Islam tidak ada itu, tidak ada. Masak itu kesepakatan aja. Suami istri bersepakat, yang masak siapa? Kalau budaya Jawa yang masak otomatis istri. Tapi kalau di dalam konsep Islam ada nggak perintah istri harus masak? Kan tidak ada. Walaupun kita, karena kita ini orang Jawa, sudah menjadi kelaziman bahwa yang masak itu istri. Padahal chef-chef di hotel itu rata-rata yang laki-laki. Bener apa enggak, Pak? Ya. Chef-chef di hotel laki-laki, bukan perempuan. Kerja, Pak. Hah? Iya kan kerja. Boten maksudnya sebenarnya yang ahli masak itu bukan perempuan, Pak. Yang ahli masak itu harusnya laki-laki, Pak. Dan buktinya chef-chef di hotel, cari saja yang perempuan ada berapa? Sedikit. Mayoritas yang banyak itu laki-laki. Karena perempuan di dalam siklus 1 bulan itu ada gangguan rasa ketika datang bulan. Tapi kalau laki-laki stabil terus, Pak. Tapi faktanya di rumah yang masak suami atau istri? Ya istri. Ya enggak apa-apa. Yang penting keluarga itu menyepakati pokoknya yang masak yo istri. Ya sudah, istri yang masak. Boleh enggak suatu saat, Dek, kamu gak usah masak, biar aku yang masak di rumah. Kamu keluar aja cari nafkah. Boleh enggak? Istri cari nafkah, suami di rumah. Kalau itu diambil berdasarkan kesepakatan suami istri, boleh. Itu namanya mitsaqan ghalidha. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, kembali kepada syariat, yang cari nafkah itu laki-laki. Kalau deadlock musyawarahnya, maka kembali laki-laki yang cari nafkah. Kalau deadlock musyawarah di dalam rumah tangga, kembalikan kepada syariat. Tugasnya perempuan melayani suami, hamil, melahirkan, menyusui, selesai. Yang lain-lain tugasnya suami. Berarti yang masak tugasnya siapa? Suami. Mencuci? Suami. Jemur? Bersihkan rumah? Suami. Kalau itu dikembalikan pada konsep syariat. Tapi kan pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu tidak murni syariat, tapi juga di dalamnya ada adat istiadat. Kan saya sudah nyampaikan, al-adatu muhakkamatun, dimusyawarahkan. Nah, karena kita tinggal di Jawa, sementara di dalam tradisi budaya Jawa ada filosofi maca, manak, masak itu tugasnya perempuan. Akhirnya sekarang yang melayani suami yo istri, yang masak yo istri, yang ngepel rumah yo istri, yang nyuci istri, yang jemur. Pak, kadang-kadang genteng bocor pun yang naik. So kadang-kadang, Pak, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Tiap malam istri jenengan itu kerjaannya keroan, Pak. Baunya tempat tidur itu maunya kan kasturi topengnya jenengan. Tapi karena istri jenengan pekerjaannya overdosis, akhirnya tiap malam isinya wong keroan, terus pakai minyak nopo niku. Kalau ndak balsem yo minyak kayu putih, kalau ndak minyak kayu putih yo minyak kalajengke, ya toh? Ya begitu. Maka jangan salahkan istri jenengan kalau malam tidur itu baunya minyak urut, karena memang kerjaannya over. Sebenarnya pekerjaan pokoknya itu yo melayani suami. Kapan suami pengen, yo nggak langsung dilayani. Kan kira-kira begitu toh? Hah? Yo karena over pekerjaan tadi itu, Pak. Kan sebenarnya melayani suami kapan mau, dia pada saat itu juga ready. Sehingga perempuan itu 24 jam harus ready. Untuk siapa? Untuk suami. Maka seharusnya istri itu selalu kondisinya apa? Fit terus. Karena ujuk-ujuk suaminya pulang, "Bu, aku butuh iki." Langsung, "Bu, Mas, landasan harus disiapkan." Akhirnya begitu. Lanjut. Tapi karena sekarang tugasnya perempuan itu terus
Sehingga kapan suaminya pulang tergopoh-gopoh butuh, istri ini minta keroan. Ada emosi itu Pak. Padahal jenengan lagi butuh, malah istri ini minta keroan karena terlalu over. Padahal kerjaannya, kalau pokok kembali kepada apa yang kita pelajari, walaupun mitsaqan ghalidzah, sekali lagi bukan semata-mata syariat, tapi juga ada istiadat. Tentu hukum keluarga di daerah Sumatera, Padang dengan Jawa itu pasti berbeda, dengan Makassar berbeda karena ada unsur budaya namanya mitsaqan ghalidhah. Sehingga kalau dirembuk suami istri tidak apa-apa, boleh. Bu, jenengan yang cari duit, aku sejaga rumah. Oke Mas, salaman. Apa Pak Saleh? Tiap kali suaminya buka bisnis bangkrut Pak. Tidak pernah beruntung. Tapi sekali istrinya buat warung, laris manis. Memang beda Jadi istrinya itu cari duitnya pintar. Tapi kalau suaminya buat usaha, sering. Ada nggak suami yang begitu itu Pak? Boleh bicara tentang bisnis, wah hebat. Giliran praktek, tidak ada. Tapi kalau istrinya buka warung, laris Pak. Kalau istrinya yang cari duit, itu laris. Dagangannya laris. Sehingga akhirnya suaminya mengatakan, Bu, wis ngene wae, aku ora usah berbisnis. Jenengan aja yang cari duit, aku sing ngopeni anak-anak di rumah. Boleh enggak? Oh, boleh. Yang penting di apa? Ada kesepakatan kedua belah pihak. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah dalam pengertian cari sumber rezeki yang halal, lalu makan dan minum dari makanan minuman yang halal, yang sehat, yang bergizi, yang lezat dan tidak berlebihan. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian hanya kepada Allah beribadah. Coba bayangkan urusan makan tapi dikaitkan iyyahu ta'budun, ibadah. Oh, ternyata makan itu ibadah Pak. Maka kalau cari makan, ya makan yang lezat. Kalau ibu-ibu goreng telur, ya goreng telur yang lezat. Gimana caranya? Maka ibu-ibu perlu berbagi. Siapa di antara ibu-ibu kalau goreng telur itu paling lezat? Itu diajarkan sama teman-temannya. Siapa di antara ibu-ibu kalau masak sayur lodeh itu paling enak? Ah, itu berbagi. Biar nanti para istri masak di rumah, walaupun bahannya telur, tetapi telur lebih nikmat daripada tengkleng. Nggak bisa Nggak bisa lah. Loh, apa telur nggak bisa lebih enak daripada tengkleng? bisa. Lo bisa loh Pak. Tergantung pada chefnya loh Pak. Tengkleng murah bubonnya. Karena tengkleng pun bisa mahal itu. Saya ada itu nasi endok itu telur ya. Nah, nasi endok itu yang ngantri itu banyak Pak. Lah kok iso mau nasi telur dok kok iso ngantri banyak kata saya. Oh, berarti ada orang yang pintar memasak, mengolah telur yang asalnya telur tapi dimasak menjadi masakan yang lezat. Kemana-mana itu Pak. Saya di hotel Turki itu telur Pak. Di Jepang yo telur. Oh, semuanya telur Pak. Tengkleng nggak ada Pak. Ada yang bisa dong. Ada yang bisa. Jadi telur ini makanan internasional Pak. Tinggal tergantung saya masak. Jadi benar sama. Maka yang penting itu adalah mengembangkan kemampuan untuk masak. Gimana dari bahan yang sederhana dia bisa menjadi makanan yang lezat. Maka kapan-kapan ibu-ibu ini Mbok Yo tampilkan masakan terenak jenengan. Pas pengajian dibawa ngono lho Pak. Pokoknya satu keluarga, Pak Ustaz, pokoknya andalan di rumah saya itu sayur bening sama ikan pindang. Ya udah, nanti masak sebanyak anggota pengajian, kita review toh Pak. Oh, ini cocok ini menu. Kira-kira gitu toh Pak. Dalam rangka untuk mengamalkan surah Al-Baqarah 172. Karena urusan makanan yang lezat
lezat itu iyyahu ta'budun. Itu urusan ibadah. Enggak sederhana, itu urusan ibadah. Sehingga kalau mohon maaf ya, anak-anak muda yang belum dapat punya istri itu cari istri yang pintar masak. Tapi kalau bapak-bapak wis terlanjur sekarang, ya wis ra apa, Pak. Enggak terus jenengan pulang nanti ngomong kelihatannya aku ini mau tuker tambah. Enggak usah. Nek belum pintar masak ya nanti belajar masak. Innama harrama alaikumul maitah, dan disandingkan Allah mengharamkan bagi kalian itu bangkai, wadama, darah yang mengalir. Ingat ya, wadamal mansukha, darah yang mengalir. Lalu yang ketiga, walahmal khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau binatang yang disebut untuk persembahan, itu termasuk yang diharamkan. Faman idzurra ghairu bagin wala 'adin. Tapi kalau kita berada di tengah hutan dalam keadaan kelaparan, yang kalau tidak makan itu pasti akan mati, ketemunya babi, maka babinya dibakar. Tapi bukan karena pengen babi, tapi karena memang tidak ada makanan. Kita di tengah-tengah hutan antara hidup dan mati, maka kita memakan daging babi bukan karena ingin, tapi karena semata-mata untuk menyambung hidup. Wala adil. Tapi kalau sudah makan terasa laparnya sudah hilang, yo berhenti. Jangan kok terus kok tiba-tiba enak. Ya jangan. Itu namanya sudah adil. Wala adil. Yang penting laparnya atau apa namanya itu sudah hilang, berhenti dia, ya berhenti. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa. Jadi artinya boleh. Itu rukhsah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Ini Bapak Ibu sekalian, maka tolong kalau Bapak Ibu punya warung makan, jangan merasa puas dengan hidangan masakan yang ada. Tanya sama pelanggannya, kalau kurang lezat, belajarlah ke rumah makan yang bisa masak lezat. Karena ibu-ibu yang buka warung menjual makanan, kalau mengandung unsur halal dan thayyib, maka yang punya warung itu berpahala. Berpahala Pak, udah dapat keuntungan jual makanan, tapi juga mendapatkan pahala karena dia menghidangkan hidangan yang halal dan thayyib. 1 halal, 2 sehat, 3 bergizi, 4 lezat, 5 tidak berlebihan. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan ayat yang disampaikan, ayat 172 dan program pemerintah mengenai BGN yang makanan bergizi gratis. Ada beberapa pondok al-Islam itu menolak makanan itu karena dia mengatakan dari sumber-sumbernya yang melaksanakan banyak yang korup, termasuk ketuanya akan ditangkap. Terus penggantinya juga mengundurkan diri dan sekarang sudah ganti. Nah, menurut pandangan Ustaz, bagaimana beberapa pondok yang menolak untuk makanan bergizi gratis? Terima kasih. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau kalian mendapatkan informasi bahwa MBG itu tercampur sumber anggarannya dengan sumber yang yang haram, maka fatabayyanu, bertanyalah. Harus bertanya. Tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri sebelum dia bertabayyun. Kalau dia sudah bertabayyun dan memang mendapatkan bahwa sumber makanan dari MBG itu dari sumber yang haram, barulah dia menyatakan ini haram. Tapi kalau setelah bertabayyun ternyata tidak,
berarti dia tidak. Sehingga menolaknya jangan menggunakan dalil bahwa sumber anggarannya dari sumber yang haram, nggak boleh. Itu nanti bisa kedudukannya menjadi fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Itu nanti bisa kedudukannya menjadi qadzaf, orang yang menyebarkan berita bohong. Tapi kalau menolaknya itu dengan alasan bahwa lembaga kami ini sudah ada anggaran makan siang dan ada lembaga lain yang lebih membutuhkan, maka kami memilih untuk tidak menerima, tetapi mohon dialirkan MBG itu ke sekolah lain. Bisa dipahami? Misalnya karena sekolah itu sekolah unggulan, anggaran makan siang itu 25.000 Pak, tiba-tiba mau diganti dengan MBG yang berapa tadi? Berapa Pak? 10.000. 10.000 pas apa kurang? Yang 10.000 kan otomatis standar makan siangnya itu pasti di bawah standar sekolah. Kalau nanti di bawah standar sekolah, sekolah bisa diprotes oleh wali santri karena nggak sesuai dengan kontrak belajar di awal tahun. Sehingga kemudian sekolah bermusyawarah dengan yayasan dan dengan cara yang baik menyampaikan kepada pemerintah bahwa sekolah kami tidak perlu mendapatkan MBG. Mohon untuk bisa disalurkan ke lembaga yang lebih yang lebih membutuhkan. Saya kira seperti itu Pak. Jadi kalau jenengan punya sekolah, jangan menolak MBG karena sebab alasan apa? Dananya tercampur, kalau itu belum bisa dibuktikan secara saintifik. Maka Pak Tabayan bertanya, di UMS itu ada MBG itu? Ada. Nah besok saya antar. Itu bertanya kan bertanya ke ahlinya. Kalau saya tidak paham, saya tidak paham. Tapi kalau itu memang dialokasikan oleh negara, ya harusnya diterima oleh sekolah-sekolah yang memang butuh itu. Tapi ada sekolah-sekolah seperti di Malang ya, ada sekolah Muhammadiyah itu menolak, tidak terima. Alasannya satu, menghabiskan waktu setidaknya itu 30 menit. Yang kedua, banyak makanan itu yang oleh siswa akhirnya dibuang. Karena di bawah dia biasanya makannya ayam sama telur, ini ketemunya nanti apa misalnya itu akhirnya sekolah berijtihad untuk tidak menerima. Bukan tidak menerima program MBG-nya, tetapi meminta agar itu disalurkan ke sekolah yang lebih baik. Saya kira seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud dari misalnya dari Jepang itu bukan itu Pak. Jadi dari berbagai penelitian itu hasilnya ternyata pimpinannya saja ternyata terindikasi korupsi. Nah dari dana itu kemudian dia menolak daripada memperbesar korupsinya. Dia beranggapan nanti kalau dia menerima otomatis dananya tersalur pada mereka di atas. Yang korupsi itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tafsirnya Bapak kepala sekolah itu. Tapi ini kami kira-kira nggak seperti itu. Jadi yang diprogramkan oleh pemerintah itu sudah baik, perlu direspon dan diterima. Bahwa kemudian ada muncul orang-orang oknum yang melakukan tindakan korupsi, biar itu nanti diurusi oleh siapa? Oleh KPK. Kira-kira seperti itu je. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan kekuatan iman dan Islam untuk memasukkan makanan pada keluarga kita, makanan yang halal dan thayyib. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di
ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.